beliau merupakan pengajar praktek saya. Berarti guru saya dulu. Beliau dari SDN Negeri 2 Tanjung Alam. Mungkin dengan tidak asing lagi. Dan yang ketiga saya sendiri yaitu Karina, yang di sini sebagai guru di SDN Negeri. Ada yang budaya positif. Budaya positif ini yaitu di dalamnya memiliki beberapa materi. Yang pertama itu tentang tujuan pendidikan, yang kedua yaitu miskonsepsi makna kontrol, yang ketiga itu pendekatan teori kontrol, yang keempat yaitu tentang makna disiplin, yang kelima tentang nilai-nilai kebajikan universal, yang keenam yaitu kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh dunia yang berkualitas, 8 5 posisi kontrol, 9 segitiga restitusi, dan 10 yaitu contoh penerapan segitiga restitusi. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di mana tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini disesuaikan dengan kodrat anak. Anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat sendiri, di mana yang mereka bawa sejak dari lahir. Adapun guru penggerak adalah seseorang guru sebagai paham yang menuntun atau memfasilitasi, membantu, memberikan arahan kepada anak agar anak tidak kehilangan arah. Di sini guru memiliki peran yang sangat penting, yaitu memberikan arah. Contohnya, guru di sini bukan hanya sebagai istilahnya pendidik saja, tetapi juga sebagai fasilitator. Nah, bagaimana Bapak Ibu guru memberikan arahan, yaitu dengan memberikan pembiasaan positif untuk membentuk budaya positif. Budaya positif akan tercipta itu adanya rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran, sehingga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu perubahan paradigma. Perubahan paradigma di sini saya minta Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan permainan. Kalau masa kecil kita itu sering melakukan dulu ya, yaitu permainan buka kepak. Nah, sini ada dulu coba yang dulu pelangku di sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya minta Bapak Ibu untuk mempraktekkan kegiatan buka kepak. Nah, nanti tata caranya Ibu atau Pak dengan orang yang tulis di dalam kertas ini. Lalu dengan serat di dalam kertas itu sesuatu keinginan ataupun sesuatu yang sangat berharga yang mungkin baru diketahui orang lain. Lalu dengan serat ditulis, habis itu dihitung temannya yang satu nanti bagaimana caranya atau strateginya ini kan agar bisa membuka kepala itu. Aku waktunya 30 detik. Jadi ini diisi tentang keinginan yang bersifat pribadi atau tentang kita dengan anak cucu kita. Dengan isi keinginan dengan sifat pribadi, boleh keinginan anak ini. Yang penting keinginan dengan dan enggak mungkin orang lain tahu.
satu mengundang pasangan itu merangkap, yang satu berusaha membuka bagaimana caranya. Ya, dua orang saling berdepan. Bagaimana caranya? Pokoknya dengan punya temannya itu keinginan jenengan. Ada orang lain yang ingin mengambil sesuatu ya, ya kita pegang ini gunting ini melepas dengan berbagai cara. Kalau tidak bisa dengan cara dia apa agar yang satunya ini nanti bisa lepas. Ya hanya dia mau pakai mudah juga bisa. Nanti kalau kita kan bisa lepas harus dibaca. Karena diperlihatkan kepalanya biar tidak kepala tangannya biar tidak apa ditolerir temannya. Iya. Karena Mempertahankan diri. kepala itu jangan sampai dibuka oleh teman-temannya karena yang ada di depan itu merupakan prinsip kita. Jadi dengan jenengan tidak memberikan teman-teman membuka kepala, berarti jenengan mempunyai posisi kontrol yang sangat baik pada diri Anda. Apakah Anda tahu rekan Anda yang menutup kepala Anda? Ya kan? Terus dalam kegiatan ini sebenarnya siapa memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan jenengan? Siapa yang memiliki kontrol? Dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri. Berarti kita yang memegang kontrol atas kepala tangan kita sendiri. Apakah kita membuka atau menutup kepala tersebut itu sesuai dengan diri kita. Hal itu tergantung pada diri masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita itu. Terus miskonsepsi di sini tentang makna kontrol. Ilustrasinya, guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu walaupun guru tampak guru sedang mengontrol perilaku murid. Contohnya mungkin di sini kalau di kelas 1 mungkin cepat, ya, jadi kan kita kan penting. Nah, kalau anak itu mempunyai kontrol yang baik, mungkin anak itu tidak akan mencuri kemana. Yang kedua yaitu ilustrasi bahwa sekolah positif atau tujuan efektif dan bermanfaat dalam jangka waktu tertentu, murid akan menyadari adanya teknik penolakan. Contohnya bukan biasanya biar kalau istilahnya waktu yang akan lama atau besok
harus dewasa. Ini apa bisa kontrol bapak. Akhirnya dia tahu bapaknya akan mempercayai, akhirnya betul seperti itu. Yang ketiga ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Hal ini justru akan menuju identitas gagal. Mereka merasa belum tentang dirinya. Mereka mengembangkan dialog yang baik. Contohnya ini ya membuat merasa bersalah itu pada waktu anak didik kita itu datang terlambat, kemudian kita memanggilnya dan memberikan istilahnya pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan. Itu termasuk membuat merasa bersalah. Yang ketiga itu ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana seseorang berhubungan dari stimulus respon pada dari kontrol? Siapa ya sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, dari stimulus kontrol ini, contohnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira saya dengan mandirikan pandangannya sama enggak tentang pendidikan? Mungkin berbeda. Nah, pada dari kontrol yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia pendidikan, walaupun berbeda tapi kita saling memahami. Yang kedua itu stimulus kontrol responnya itu perilaku buruk dilihat jadi atau sebagai suatu kesalahan. Kalau dari kontrol semua perilaku pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol kita. Dalam hal kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus yang selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus saya bisa mengontrol anak-anak. Tapi kalau dalam kontrol anak-anak tidak bisa dengan kontrol atau dengan tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya yaitu memaksa ada pada saat ujian gagal. Nah, pada saat gagal misalnya contoh ya seperti itu. Itu termasuk stimulus respon. Dan kalau dalam proses kontrol itu kita tidak paksa, tapi kita mengajak berkolaborasi dan menciptakan konsensus pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu kode berpikir menang atau kalah. Kalau yang dari kontrolnya kode berpikir menang. Biasanya stimulus itu kalah biasanya itu termasuk stimulus respon. Kalau kontrol saya harus menang, harus optimis. Itu termasuk dalam teori kontrol. Nah, sekarang kita mempelajari tentang selanjutnya yaitu makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid menurut status dan waktu. Sedangkan disiplin ini membuat orang kembali potensinya menuju sebuah tujuan tentang apa yang dia hargai. Yang keempat yaitu namun di dalam budaya kita makna kata disiplin itu betul-betul menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, hukuman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin tidak harus juga memberikan hukuman. Justru itu adalah sebuah alternatif terakhir serta akan perlu tidak digunakan sama sekali. Contohnya, menurut Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang disiplin, itu ada kaitannya dengan apa, Bu? Disiplin kaitannya mesti dengan aturan atau peraturan. Padahal aturan yang memaksa anak itu membuat anak peserta didik kita tidak nyaman. Maka dari pemikiran itu harus kita ubah dari peraturan
itulah harus ada disiplin yang kuat sesungguhnya. Disiplin itu bersifat self disiplin. Apa itu? Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi tidak sama saja. Sebab jikalau tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah menguasai mendisiplinkan kita, yaitu bagaimana? Dengan peraturan sebelumnya itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Gajah Dewantara, pemikiran konsepsi keterampilan sikap merdeka cetakan umat 2019 sampai nomor 470. Di situ Gajah Dewantara menyatakan bahwa pentingnya kemerdekaan atau dalam konteks pentingan kita saat ini untuk menciptakan pendidikan merdeka syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi yang berasal dari diri anak atau motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau disebut motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Makanya motivasi itu berasal dari orang tua, bapak ibu guru, teman-teman, atau juga orang sekitar yang dekat dengan siswa kita, atau mereka mungkin dari kita sebagai BDY mengulang. Disiplin diri adalah mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan usia yang diinginkan. Ya, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, ya. Jadi motivasi berasal dari dalam diri anak, bukan dari luar. Apa nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikannya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan apa? Tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Pasti kita masih memiliki tujuan. Aku ingin kaya, seperti itu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, agama maupun latar belakang. Yang menurut Dr. William Spencer pada tahun 1994, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kalau menurut Dian Coxon tahun 98, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang seperti ini, seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga mendapatkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Untuk yang ketiga, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia atau kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, terus yang keempat berkolaboratif, terus inovatif dan berkebinekaan global. Untuk selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Apa itu tujuannya? Yaitu semua yang ingin atau semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang
Oke, sebentar. Sekarang kita lalu langsung di 3 resolusi. Apa segitiga resolusi itu? Mungkin panjangnya sudah baru tahu atau baca ini apa itu segitiga resolusi? Mungkin dari dengar ya. Segitiga resolusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat, ya. Titiknya itu pada karakter. Dan selanjutnya restitusi. Apa restitusi? Yaitu merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri tentang masalah yang mereka hadapi dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau seperti apa yang mereka tujuannya, ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, itu termasuk dalam segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi memiliki 9 ciri-ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini aku salah, terus saya tanggung. Sekarang saya melakukan sesuatu yang tidak bersalah. Tidak, tapi ingat dia belajar dari pengalaman yang kemarin. Tidak bersalah itu atau tidak pengalaman itu seperti apa. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, memperbaiki hubungan itu biasanya jadi anak-anak ya tidak cukup kalau sekarang ini tidak melakukan tugas, tidak melaksanakan peraturan, harus mengatakan. Yang ketiga itu tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat yaitu restitusi menuntut kita untuk melihat ke dalam diri kita. Jadi restitusi itu mencari apa ya? Kira-kira yang membuat saya seperti itu. Misalnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Yang kedua yaitu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan kegiatan. Yang kedelapan yaitu restitusi berfokus pada solusi. Ini bukan bukan suatu usaha, tapi untuk mencari solusi bersama-sama. Yang sembilan yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada lainnya. Nah, itu kemarin saya membuat kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Menurut saya dan di
Tidak boleh bersedih saat pagi belajar. Dilarang bertanya di dalam kelas belajar. Tidak boleh dilarang makan di kelas. Dilarang merokok. Tidak boleh ramai. Berdasar kelas belajar. Dilarang ngomong berenang.
digedek sampai sekarang itu masih ingat. Sampai sekarang saya sudah bisa dapat 3. Nah, itu adalah posisi sebagai ibu dan sekarang itu tidak diperbolehkan mengingat. Jadi apabila anak mengalami masalah, anak itu kita panggil, kita cari bersama-sama masalah tersebut apa yang menyebabkan dan dicari solusinya dengan anak kira-kira biar bagaimana anak itu bisa menghadapi masalah yang dihadapinya itu mengambil solusinya. Jadi kita di sini berperan sebagai fasilitator dan sebagai guru. Jadi kita tuntut biar anak itu tidak memiliki rasa traumatik terhadap apa yang dialami. Nah, yang kedua itu contohnya tadi yang guru olahraga ya Pak Bapak. Yang kita tahu sendiri biasanya kalau guru olahraga itu lebih suka untuk melaksanakan praktek daripada teori. Nah, sedangkan dalam pembelajaran olahraga itu bukan hanya praktek saja, tetapi juga ada teori, ada ujiannya. Nah, kebanyakan anak-anak itu mengalami kesulitan dalam mengerjakan teori pada pelajaran olahraga. Kenapa? Karena biasanya bapak olahraga, terutama bapak itu dalam pelajaran olahraga itu beliau itu kurang menguasai atau kurang suka dengan pemaparan materi. Nah, dari situ anak biasanya mengalami kesulitan. Kenapa orang begini kok ada? Nah, seperti itu. Nah, kita ambil solusinya bersama-sama. Bagaimana untuk menyiasati agar anak tersebut bisa menyelesaikan tugas teori yang diberikan bapak guru olahraga tanpa harus membuat anak tersebut malas. Maksudnya kita sudah memberikan motivasi selain dari anak dan kemudian kita bisa mendapatkan restitusi, bukan istilahnya kalau saya sebagai kepala sekolah bukan saya yang menerapkan tapi bapak ibu guru yang menerapkan anak. Tapi kalau saya sebagai kepala sekolah saya bisa mendapatkan restitusi kepada bapak ibu guru, kepada bapak ibu guru yang terlambat itu mungkin itu BP itu saya restitusi itu bisa saya lakukan. Jadi ada saya dulu ya dalam pengajar itu nanti saya ambil caranya ambil solusinya bersama-sama menggunakan baiknya. Nah, kemudian kira-kira dari Bapak tadi dan dari Bapak saya ini adakah pertanyaan Bapak Ibu guru? Monggo saya kasih kesempatan. Saya mau bertanya sedikit. Tadi Bu Rutin sudah menjelaskan masalah segitiga restitusi. Itu saya kurang mengerti. Apa sebenarnya tujuan utama dari segitiga restitusi itu? Terima kasih. Terima kasih Bu Guru atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin ada pertanyaan yang kedua dulu. Sudah pas kepala. Ya, ini terkait paparan restitusi itu juga saya masih belum paham apa sih manfaat segitiga restitusi itu bagi sekolah kita, terutama untuk perkembangan anak di sekolah itu. Terima kasih. Di sini saya akan berusaha menjawab akan memberi jawaban kepada guru yang tentang pertanyaannya tentang tadi tujuan dari segitiga restitusi. Ya, ada tujuan dari segitiga restitusi tadi yaitu yang pertama membantu siswa belajar dari kesalahan, yaitu artinya dari kesalahan yang mereka buat bisa dipelajari kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan dan solusinya seperti apa. Yang keduanya yaitu untuk memperbaiki hubungan dan ada biasanya kita sebagai guru dan ada yang berbeda hubungan yang baik antara siswa dan guru. Yang dulu posisi guru itu biasanya sebagai pengukur dan sekarang istilahnya sebagai pemberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi anak. Untuk yang ketiganya yaitu menanamkan disiplin positif. Dengan segitiga restitusi kita bisa menanamkan kedisiplinan kepada anak tanpa menyebabkan rasa trauma atau istilahnya rasa
segitiga resolusi bagi sekolah kita. Manfaat segitiga resolusi sangat banyak sekali Pak. Contohnya dengan segitiga resolusi kita dapat memperbaiki anak-anak. Yang kedua, dengan segitiga resolusi kita dapat membangun hubungan antara yang baik dengan siswa dan guru. Dan yang ketiga yaitu mengurangi konflik baik antar teman, siswa dengan siswa, guru dengan guru, ataupun guru dengan siswa. Yang ketiga yang selanjutnya itu dengan segitiga resolusi kita dapat memotivasi anak-anak untuk meningkatkan prestasi baik akademik maupun non akademiknya. Yang terakhir yaitu dengan segitiga resolusi mungkin kita bisa membantu sekolah untuk memperbaiki reputasi yang lebih baik dan juga membawa nama baik sekolah kita baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi satu kali? Betul? Ini mengenai kesepakatan kelas. Mengapa kesepakatan kelas itu sangat penting di sekolah? Mengapa kesepakatan itu sangat penting diterapkan di kelas atau di sekolah? Yang pertama tadi itu manfaatnya untuk melatih tanggung jawab anak. Dengan adanya kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama, mungkin anak-anak itu mempunyai rasa tanggung jawab tentang apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Dengan memberikan tanggung jawab itu, mereka kalaupun harus melanggar berarti mereka tidak bisa menepati janji dalam diri mereka sendiri. Kalaupun mereka menerapkan dalam kehidupannya, anak-anak itu berarti menghargai dirinya sendiri. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan anak. Kedisiplinan anak itu sangat penting dalam rangka membangun karakter siswa. Contohnya sekarang itu karakter anak-anak itu pertama tentang kedisiplinan ya. Ini sebenarnya itu kesalahan dari diri sendiri. Kalau kita tidak membuat kesepakatan, mungkin anak-anak masih belum boleh. Jadi seenaknya kalau kesepakatan itu dibuat oleh anak, berarti kan itu kesepakatan timbul dari dalam diri mereka. Yang sesuatu yang timbul dari dalam diri terhadap dari mereka itu akan istilahnya pasti akan dilaksanakan karena dengan hal tersebut anak akan merasa menghargai dirinya sendiri. Untuk yang ketiga yaitu meningkatkan suasana pembelajaran yang nyaman. Dengan adanya keyakinan kelas, pembelajaran kelas menjadi nyaman. Biasanya menurut kira karena mereka sepakat untuk membuat kelas, akhirnya mereka membuat kesepakatan keyakinan dalam diri. Saya kemarin saya harus membuat kelas saya menjadi kondusif biar pembelajaran berjalan dengan baik. Untuk yang terakhir yaitu memudahkan komunikasi. Untuk memudahkan komunikasi dengan antar guru dan antar siswa, terutama itu apabila ada teman kita yang atau adik kita yang mengambil kesepakatan yang dibuat, kita bersama komunikasi dengan mengingatkan kemudian bagaimana kesepakatan ini, bagaimana keyakinannya yang kita buat, mungkin kita lakukan seperti itu. Kita punya kesepakatan kelas, keyakinan itu hubungan antara siswa dan guru itu lebih kontak lebih intens mungkin. Demikian kira-kira berarti terima kasih. Mungkin ada pertanyaan juga kita cukup dulu ya. Ibu saya ucapkan terima kasih. Demikianlah paparan aksi tentang diskriminasi menurut informasi. Apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu telah bersedia untuk menjadi peserta pemaparan tentang budaya positif yang telah saya pilih. Ya, dari sini dapat dari kesimpulan bahwa budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah karena untuk membangun karakter siswa, selain itu juga membangun karakter bapak ibu guru juga ya, karena yang kita ketahui di sini termasuk saya juga kurang di sini
Monggo dari dari sini kita terangkan, kita ambil manfaatnya dan kita laksanakan. Semoga sekolah kita menjadi lebih maju, menjadi lebih berdisiplin dan karakter anak-anak menjadi lebih baik sehingga bermanfaat untuk kedepannya. Saya kira cukup sekian. Apabila saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.